kajian sunnah di dalam grup. Tafadhali Ukti Yuni Wahyuni, silakan untuk unmute dan bertanya kepada Ustadz. Ukti Yuni Wahyuni. Akan baca saja Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Ustadz, bagaimana jika Ana berada di dalam grup syar'i yang dimana di situ banyak yang men-share Ustadz yang bukan sunnah. Ana masuk di grup tersebut tidak lain hanya mewarnai memperkenalkan sunnah, dan apakah boleh Ana benarkan dakwah Ustadz cocok logi? Dan Ahwan, Ustadz cocok logi tersebut yang Ana tahu itu Ustadz sunnah. Apakah hukumnya mendengarkan Ustadz yang bukan Ustadz sunnah? Misal beliau agak menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW. Jazakallahu khair. Demikian Ustaz, semoga dapat dipahami. Nah, barakallahu fiik. Nah, muhibbati fillah. Kita perlu menjaga hati kita. Kalau tujuan ukhti tadi adalah untuk mewarnai, karena dia sudah punya ilmu, dia ingin grup yang ada itu ya mendapatkan masukan-masukan yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka nggak ada masalah ya. Karena kita diperintahkan untuk menyampaikan ayat walaupun itu hanya satu kepada orang-orang. Namun kalau ternyata keberadaan dia di sana akan dapat mempengaruhi dirinya, maka dia yang tahu apakah masih bermanfaat keberadaan dia di situ atau ternyata membahayakan dirinya. Karena kalau bicara syubhat ya, perkara-perkara yang rancu, yang kita nggak tahu ini sahih apa nggak sahih, kadangkala dapat membuat hati itu jadi kotor gitu. Bukan kita yang mewarnai, akhirnya kita yang diwarnai. Kalau bicara mendengarkan ustadz cocok logi ya, yang memang mungkin ada ustadz-ustadz yang berusaha untuk mencocokkan hadis-hadis Nabi dengan kejadian yang ada. Apabila pencocokannya itu sesuai, maka nggak ada masalah sebenarnya. Tapi terkadang itu ya dipaksakan untuk mencocokkan sesuatu. Nanti ternyata ada kejadian lain, oh nggak cocok dengan yang sudah pernah dia cocok-cocokkan. Maka rasa kita perlu berhati-hati, jangan sampai hati kita ini menjadi busa. Busa itu semua dia serap. Tapi jadikan hati kita seperti kaca. Yang semuanya itu kalau datang ke hati kita nggak bisa langsung masuk. Dia itu harus melalui penyaringan. Dilihat dulu benar nggak. Kalau benar baru diterima. Kalau nggak maka dia akan tolak. Namun kita udah sampai sana nggak ilmunya. Karena ada orang yang mengatakan udahlah engkau ngaji sama siapa aja gitu. Ambil baiknya tinggal buruknya. Emangnya ilmu sudah sampai ke sana? Engkau sudah bisa menyimpulkan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Sedangkan kebanyakan orang awami, ya dia nggak tahu. Boleh jadi ada ustadz menyampaikan sesuatu yang sebenarnya tidak benar, tapi karena dia dengan argumen yang memuaskan, dengan dalil-dalil yang kuat, sehingga dia menganggap itu kebenaran. Dan boleh jadi ada ustadz yang menyampaikan sebuah kebenaran, tapi mungkin tidak didukung dengan retorika yang bagus dalam menyampaikannya, dianggap salah ya ustadz. Karena dia bukan alim ulama yang bisa mengambil baiknya, meninggalkan buruknya. Makanya para ulama menyebutkan orang yang berilmu dan dia hendak membahas tentang sesuatu, boleh dia membaca dari sebuah kitab yang mungkin kitab itu bermasalah gitu. Tapi dalam rangka untuk mengkoreksi kitab tersebut karena dia punya ilmu. Tapi nggak punya ilmu, kembali lagi yang ditakutkan dia yang akan dipengaruhi. Bukan dia yang mempengaruhi, tapi dia yang akan dipengaruhi. Hadza wallahu a'lam bissawab.